Assalamualaikum netizen yang budiman. Hai, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenalin nih, kami Dokter Gigi Muda, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini akan berbagi ilmu kepada netizen sekalian tentang tonton sampai akhir ya. Check it out. Di era pandemi seperti saat ini, kita sebagai dokter gigi harus sangat berhati-hati terhadap resiko penularan virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Dokter Gigi Muda ingin berbagi ilmu tentang hierarki keselamatan dan kesehatan kerja selama masa pandemi, disingkat dengan hierarki K3. Ada yang tahu apa itu hierarki K3? Mari sama-sama kita simak penjelasan Dokter Gigi Muda. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan untuk tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terhindar dari potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Menurut Institute Occupational Safety and Health, tujuan adanya konsep keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk membuat tenaga kerja selalu sehat, selamat, dan dapat bekerja secara produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi. Sehingga tenaga kerja tidak mengalami kecelakaan kerja yang dapat mengganggu kegiatan produksi dalam pekerjaan. American Dental Association dan Center for Disease Control merekomendasikan bahwa setiap pasien harus dianggap berpotensi menular dan standar precaution harus tetap diterapkan bagi semua pasien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah resiko seperti infeksi iatrogenik, nosokomial, serta resiko-resiko lainnya, terutama resiko terpapar COVID-19. Nah, untuk mengurangi dan mencegah resiko tersebut, diperlukan pengendalian resiko yang biasanya disebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana? Sudah paham netizen? Mantap kalau sudah paham. Selanjutnya, apakah ada yang pernah melihat piramida terbalik seperti ini? Ada yang tahu nggak maksudnya bagaimana? Kalau belum, yuk kita dengerin lagi penjelasan Dokter Gigi Muda. Yuk mari. Pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya pengendalian potensi bahaya yang ditemukan di tempat kerja seperti di klinik gigi. Nah, metode pengendaliannya dapat diterapkan berdasarkan tingkatan dan juga lokasi pengendaliannya. Hierarki pengendalian dimulai dari efektivitas yang paling tinggi hingga yang paling rendah netizen. Wah, semakin menarik nih. Sangat berguna bagi kita yang praktik selama masa pandemi seperti sekarang. Gimana netizen? Kita lanjut ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Silahkan Dokter Gigi Muda. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasi merupakan langkah pengendalian yang menghilangkan bahaya dari tempat kerja. Contohnya seperti menghilangkan bakteri pada pasien sebelum dilakukan perawatan dengan cara mencuci tangan sebelum memasuki ruang praktik, berkumur dengan povidon iodin, serta menggunakan rubber dam netizen. Kedua ada substitusi. Substitusi merupakan upaya penggantian bahan, alat, dan juga cara kerja dengan alternatif lain dengan tingkat bahaya yang lebih rendah, sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya dampak yang lebih serius. Contohnya, mengganti cara mengukur tekanan darah pasien dari sphygmomanometer air raksa dengan sphygmomanometer digital. Mengganti proses pengeburan menjadi proses ekshalasi menggunakan eskavator juga dapat meminimalisir aerosol yang dapat menghasilkan droplet teman-teman. Nah, jika tidak memungkinkan pergantian tersebut, dapat dilakukan penggantian bur high speed menjadi low speed. Dengan tidak adanya droplet, maka resiko penularan COVID-19 dapat dikendalikan teman-teman. Ketiga, ada pengendalian teknik. Pengendalian teknik merupakan pengendalian rekayasa desain alat dan atau tempat kerja seperti di klinik gigi. Contohnya dengan terdapatnya perbedaan jalur masuk dan keluar di area klinik maupun di rumah sakit. Jalur masuk dokter gigi mulai dari pintu awal sampai memasuki ruangan harus berbeda dengan jalur keluar netizen. Hal tersebut guna mengendalikan risiko terhadap operator yang menggunakan APD dengan yang tidak menggunakan APD netizen.
keempat, ada pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi berfungsi untuk membatasi pajanan COVID-19 pada dokter gigi yang bersifat administratif netizen, seperti melakukan sosialisasi penggunaan APD yang berguna menambah pengetahuan operator demi mengendalikan risiko bahaya tertular COVID-19. Selain itu, memberikan formulir khusus kepada pasien yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada penularan COVID-19. Hal ini dapat mengendalikan risiko penularan antara pasien dan juga dokter gigi. Nah, yang terakhir atau yang kelima, ada alat pelindung diri atau yang disingkat dengan APD. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja atau di klinik netizen. Nah, dokter gigi muda menggunakan APD tingkat 2 untuk mengerjakan rekaman, pentem, dan juga menggunakan APD level 3 untuk mengerjakan rekaman pasien. APD level 2 terdiri dari headcap, face shield, masker, handscoon, serta gown atau apron. Sedangkan APD level 3 terdiri dari coverall atau hazmat, masker, face shield atau goggle, pelindung kepala, handscoon, serta sus cover atau boots. Oke netizen sekalian, bagaimana? Sudah lebih paham bukan bagaimana mengendalikan risiko bahaya COVID-19 dengan hierarki K3? Kami harap setelah mengetahui hierarki K3 tersebut, netizen sekalian dapat menerapkannya secara maksimal guna mengendalikan risiko penularan COVID-19. Semoga bermanfaat dan kita semua sehat terus ya. Wassalamualaikum.